Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita teruskan kembali pemirsa opini ngobrol-ngobrol bersama dengan Henry, teknisi handphone. Nah, jadi kalau Anda sekarang handphonenya lagi error, lagi rusak atau juga jatuh, kebanting atau apapun itu bisa langsung ngubungi Henry Hand. Kalau mau ngubungin atau mau datang, bisa ngubunginnya kemana atau bisa datang langsung kemana? Kalau mau datang ke saya ya Bang ya, boleh ke toko kita di pinggir jalan. Itu ada di Lingkar Timur Bang. Oh, oke. Di Lingkar Timur di seberang Hotel Sindu mungkin. Oh, oke, gampang carinya ya. Iya, Oke, Bang. di Terminal Panorama. Siap. Berarti itu jalan apa ya? Jalan Salak ya, bukan ya? Jalan Timur, Jalan Salak Raya Bang. Oh, Jalan Salak Raya. Oke, gampang. Atau juga mau nelpon langsung, Hen? Oh bisa Bang. Ini kan bisa open home service. Siap. Oke. Nomor handphone saya itu ada di 0816 3219 3424 atau yang satu lagi 0896 3231 3133. Oh, itu semuanya oke. on 24 jam. Oke, bisa hubungi kapan saja, WA, Siap, call juga aman, bisa. Bang. Bisa semua. Kalau sosial media toko misalnya, ini kan kalau zaman sekarang kan sosial media luar biasa Luar juga biasa ya, untuk Bang, ya. promo Siap, segala Bang. macam gitu. Kalau sosial media saya ada di Facebook bisa Bang. Kalau kita buatnya di Kito Ponsel. Oh, Kito Ponsel. Oke, berarti namanya adalah Kito Ponsel nih. Kito Ponsel Oh, ya. oke. Gitu, Bisa langsung cari aja di sosial Siap. medianya ya. Nah, kita ngobrol soal handphone sekarang, Hen. Nah, di mata seorang teknisi, ini bagaimana sih cara sebaiknya nih? Misalnya contoh saya beli handphone baru nih. Siap, Bang. Nah, handphone baru itu kan dengan kondisi baterai yang dari pabrik seperti itu. Terus ibaratnya kalau motor itu masih belum Ryan ya, Oh, orang iya, bilang benar, ya. Bang. Nah, kalau dari sisi handphone, kalau kita beli handphone baru nih, bagaimana cara penggunaan di awal Siap. dari mata seorang teknisi? Kalau saya pribadi untuk memberi tips trik ya Bang, jadinya Bang ya. Tipsnya ya Bang ya. Untuk pertama beli handphone, zaman sekarang Bang, sekarang ya kita ngomong itu udah banyak banget handphone refurbished Bang. Oke. Itu ya, ketika kita pengen beliin untuk anak misalnya, atau beliin untuk orang tua misalnya, pas kita datang ke tempat penjualan handphone, itu kan kita ditawarin tuh dari harganya 1,5 juta sampai ada yang 10 juta gitu kan Bang. Nah, padahal kita kan pengennya buat orang tua doang nih. Ah, nggak usah lah mahal-mahal. Biasanya gitu tuh Bang, kita lebih ke tipsnya itu untuk yang handphone standar lah Bang ya, di harga-harga murah. Nah, kebanyakan mereka larinya ke online Bang. Oh. Nah, di online itu kan ada jual handphone murah-murah ya Bang ya. Udah bawa nama brand pula Bang. Padahal itu tuh nggak dibilang nggak asli, salah sih Bang ya. Pokoknya bukan keluaran brand tersebut lah Bang. Oke. Dibelilah dengan harga yang sangat murah bahkan Bang ya. Nah, pas sampai ya ternyata refurbished gitu. Hati-hati dalam pembeliannya Bang. Kalau mau beli handphone di online boleh, bukannya nggak boleh, tapi lihat dulu tokonya tuh bagaimana. Oke. Terus ratingnya gimana. Takutnya itu tuh yang dibeli refurbished. Apa sih salah yang di refurbished? Pertama yang paling bermasalah itu di aplikasi WhatsApp. Oh. Nah, ketika kita login di WhatsApp, itu kebanyakan 3 hari ataupun 1 minggu WhatsApp-nya tuh langsung diblokir Bang. Nggak bisa masuk lagi. Itu yang paling banyak, yang pertama. Yang kedua yang paling masalah baterai sih Bang ya, kalau handphone refurbished. Nah, terus kalau saya nggak beli handphone refurbished, berarti kita beli handphone yang bermerek dong, brand. Ya, benar. Yang penting penyimpanannya itu gede Bang. Penyimpanan itu minimal untuk tahun 2025 itu 128 itu minimal. Jangan lagi 64 GB. Karena 3 aplikasi aja 64 GB itu udah penuh Bang. Oh, oke. Belum untuk foto-foto Betul, ya kan, betul, benar-benar. belum untuk nyimpen video gitu kan. Karena kan apa sih fungsi kamera kalau nggak kita pakai, ujungnya kan ke penyimpanan. Gitu. Benar. Kalau RAM itu benar Bang. Kalau untuk Android, RAM itu udah pasti kita lihat. Nah, minimal berapa sih? Minimal itu RAM-nya 4. Itu udah minimal Bang. Boleh sih kalau bisa 6. 6/128. Oke. Itu untuk tahun sekarang Bang, penyimpanannya. Oh, Terus oke. kalau udah beli handphone baru kan, pengecasannya boleh sembarang, enggak juga gitu loh. Pengecasannya itu tergantung dari handphonenya berapa watt dulu Bang. Apakah dia pakai yang 15 watt atau pakai yang 30 watt gitu kan, tergantung handphonenya. Tapi kalau kita rata-ratain untuk pengecasan itu cukup 2 jam Bang. Mau penuh mau enggak cukup.
handphone juga nggak perlu 100% langsung. Oke, itu bukan hanya untuk handphone baru, untuk seterusnya Semua, kita Bang. pakai juga seperti Iya, itu Bang. ya. Seterusnya gitu, Bang. Iya, 2 jam udah cukup, Bang, pengecasan. Jangan dicas sambil dimain. Oke. Itu pertama. Jangan dicas ditinggal tidur, Bang. Itu udah banyak banget itu kejadian. Oh, kejadian, oke. Tidur nih, dicas, besok pagi dicabut. Wah, 3 bulan kembung deh baterainya, Bang. Oke. Gitu, Bang. Apalagi kalau masalah itu. Nah, untuk ini kan ada orang juga beberapa brand handphone juga yang Siap, Bang. klaim jangan ngecas handphone, tunggu 10% dulu. Oh, Kalau iya. sudah 25% itu dicas. Terus begitu udah penuh jangan tunggu sampai 100%, 90% udah boleh dicabut. Ya, itu untuk menjaga, kalau di iOS ada namanya baterai health ya, Bang. Di Android pun ada, tapi nggak diliatin doang, Bang. Makanya nggak perlu ditunggu sampai 10% baru dicas, nggak perlu harus 100 baru dicabut, nggak. Yang penting handphonenya terisi baterainya gitu, sesuai kebutuhan kita, Bang. Gitu sih, kalau tipsnya sih banyak. Nah, untuk mencegah Kalau iya. virus-virus, Hen. Oh, Kan mencegah banyak nih virus di tuh. aplikasi, apalagi handphone yang dipakai anak-anak kan nonton YouTube segala macam. Anak-anak mana ngerti kan, Benar. download, tahu-tahu masuk virus. Benar, Nah, terutama untuk orang-orang dewasa nih, bagaimana caranya untuk mencegah handphone kita jangan sampai masuk virus, karena kan zaman sekarang dunia scam kan ngeri. Wah, benar, Bang. Tahu-tahu semua m-banking segala macam kesedot Kesedot isinya gitu, gitu. Nah, kalau saya perhatiin dari sebanyak konsumen yang datang, masalah kalau sekarang tuh banyak yang iklan muncul tuh, Bang. Oke. Iklan tiba-tiba muncul, baru mau buka apa muncul iklan. Nah, biasanya yang saya temuin itu masuknya di ada salah satu aplikasi, boleh sebut nggak sih, Bang? Boleh. Nah, boleh. Salah satu aplikasi, Bang, itu short video, Bang. Oh, Seperti snack video, TikTok gitu kan. Ya bukan nggak boleh main itu boleh gitu. Hanya saja untuk kebanyakan orang tua atau anak-anak ya, Bang, udah konsumennya kan begitu semua kan. Betul. Pas di scroll itu ada salah satu iklan yang dari aplikasi itu keklik sama mereka, Bang. Ketika keklik, dia biasanya kalau memang itu benar-benar aplikasi yang boleh kita download dipakai, dia langsung masuk ke Play Store, Bang. Kalau itu enggak, pas kita keklik, dia seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Dia masuk tiba-tiba di latar belakang, dia ke download, Bang. Nah, aplikasi yang itu nanti akan membawa iklan. Itu yang banyak disebut virus. Karena pas kita buka aplikasi yang kita pakai seperti Facebook, WA, tiba-tiba langsung muncul iklan. Muncul iklan gitu. Kita klik muncul iklan. Banyak banget itu datang ke counter, Bang, untuk perbaikan itu, Bang. Jadi memang dalam penggunaan handphone ini memang harus hati-hati semuanya. Iya, Bang. Berselancar juga di sosial media juga harus Bener, hati-hati, Bang. dan juga kalau anak-anak yang main juga harus diawasi sama orang tua. Bener, Bang, dibatasin lah, Bang. Oke, betul. Henry, terima kasih banyak, Hen. Siap, sama-sama, sudah sharing-sharing, meluangkan waktunya Siap, di ngobrol-ngobrol di Opini Siap, hari ini, dan sukses terus untuk kedepannya. Amin. Jadi kalau untuk Insya Anda Allah. pemirsa Opini, jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau handphone Anda rusak, harus segera carilah teknisi yang terpercaya. Karena kan banyak, mungkin mudah-mudahan di Bengkulu tidak ada teknisi-teknisi yang nakal ya. gitu ya, yang rusaknya Banyak apa, itu, Bang. digantinya apa, harganya berapa, dilihatnya, wah ini orang luar nih, di up harganya sampai 2 bener, kali Bang. lipat, hingga akhirnya merugikan si konsumen. Dan percayalah, kalau hal-hal seperti itu dilakukan, itu tidak akan bisa berjalan dengan lama. Mungkin lambat laun akan redup bisnis dan juga usahanya ya. Dan pemirsa Opini, terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan pas di sini di episode kali ini. Jangan lupa tonton terus Opini hanya di TVR Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.